Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nur Sakinah. Saya berasal dari kelas KPI 2C. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun meresum materi yang telah Pak Dede sampaikan siang tadi melalui YouTube gitu. Mengenai jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu materi tentang jumlah ismiyah. Nah, jadi apa sih jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah merupakan kalimat yang tidak diawali dengan fiil. Nah, dapat kita dengarkan juga, dapat kita lihat juga dari namanya jumlah ismiyah. Berarti jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Nah, teman-teman, jumlah ismiyah ini dibentuk oleh mubtada dan juga khobar. Nah, pada pembagian tersebut, kira-kira ada yang tahu gak sih apa itu mubtada? Ya, benar sekali. Mubtada merupakan kata atau isim yang biasanya pada umumnya itu mubtada itu terletak pada awal kalimat. Nah, sederhananya mubtada itu kalau bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan subjek. Nah, jadi mubtada ini merupakan kalimat atau merupakan kata yang perlu penjelasan lebih lanjut lagi gitu. Jadi kata yang harus ada penjelasannya gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini juga mubtada itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mubtada sharih dan yang kedua yaitu mubtada muawwal bisharih. Yang pertama dulu ya kita bahas tentang mubtada sharih. Jadi mubtada sharih ini merupakan isim yang sudah jelas. Artinya isim ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut atau tidak perlu pentakwilan lah istilahnya. Nah, yang termasuk ke dalam mubtada sharih ini seperti isim domir yang huwa humahum, hiya humahunna yang gitu ya. Lalu yang kedua ada isim alam seperti nama misalkan Imron, Muhammad dan lain sebagainya. Yang ketiga ada isim isyarah yang berupa kata-kata untuk penjelas atau penunjuk seperti hadza, hadihi dan lain sebagainya. Dan juga isim mausul ya. Nah, tadi kan mubtada sharih ya. Yang kedua ada mubtada muawwal bisharih. Nah, apa itu mubtada muawwal bisharih ini? Jadi mubtada muawwal bisharih ini merupakan mubtada yang perlu pentakwilan lebih lanjut lagi, yang perlu adanya penjelasan lebih rinci lagi gitu supaya dapat dipahami seperti itu ya. Nah, mubtada muawwal bisharih ini juga mempunyai ciri seperti diawali oleh kataan dan juga fiil mudhari seperti angtasumu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah pembagian dari mubtada. Jadi mubtada ada dua ya, mubtada sharih dan mubtada muawwal bisharih. Nah, setelah mubtada, ismiyah juga dibentuk oleh khobar. Nah, apa itu khobar? Khobar itu merupakan penjelasan atau rincian dari mubtada itu. Kan kalau mubtada itu kata yang ingin dijelaskan ya, yang perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, sedangkan khobar ini adalah penjelasannya yang menjelaskan si khobar tersebut. Misalkan kitabun jadidun. Kitabunnya itu kan termasuk ke dalam mubtada ya. Kitabun ke dalam mubtada hal yang perlu dijelaskan, iya apa kitabun itu. Lalu khobarnya jadidun. Jadidun itu baru. Jadi penjelasannya itu yaitu buku baru, itu adalah buku baru, kitabun jadidun. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selain itu sebelum kita membahas lagi mengenai khobar, kita juga perlu tahu apa sih keterkaitan antara mubtada dan khobar ini. Jadi keterkaitan antara mubtada dan khobar ini, bila si mubtadanya itu makrifat,
maka si khobarnya itu harus berbentuk nakiroh. Lalu yang kedua, jika si mubtadanya itu berbentuk mufrad, otomatis si khobarnya juga harus mufrad juga. Lalu yang ketiga, bila si mubtadanya musanna berarti si khobarnya juga musanna. Lalu kalau mubtadanya jama, khobarnya juga harus jama. Lalu jika si mubtadanya muzakkar berarti si khobarnya juga harus muzakkar. Dan jika mubtadanya muannas, si khobarnya juga mengikuti muannas. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi untuk membahas mengenai khobar. Nah kan tadi sudah dijelaskan ya apa itu khobar. Jadi khobar itu kan merupakan penjelas atau kata yang menjelaskan gitu ya. Kata yang menjelaskan si mubtada tadi gitu. Kalau si mubtadanya itu kata yang harus dijelaskan setelahnya, dan dapat diartikan bahwa khobar adalah yang menjelaskan si mubtada tersebut. Nah, sama seperti mubtada, khobar juga memiliki bagian-bagian. Namun bedanya kalau mubtada itu tadi kan terbagi dalam dua bagian ya, sorry dan juga muawwal bisorry. Sedangkan si khobar ini terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama ada mufrad, lalu yang kedua ada khobar jumlah, dan yang ketiga ada khobar sibul jumlah. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mufrad. Mufrad itu merupakan kata yang hanya terdiri dalam satu kata gitu. Dalam satu kata, contohnya tolibun. Tolibun di sini dalam arti katanya emang cuma satu gitu, bukan berarti dalam jumlah nominal kata tersebut jamak atau tidak gitu ya, seperti itu. Tolibun, jadi katanya cuma satu. Lalu yang kedua ada khobar jumlah. Khobar jumlah ini berbentuk kalimat ya, ada dua, ada berbentuk kalimat fi'liyah dan juga kalimat ismiyah. Nah, untuk di kalimat fi'liyah ini contohnya umaro kitabal darosa, darosa, umaro kitabal darosa, seperti itu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua yaitu contoh ismiyahnya seperti Fatimah abuhu ustad, ya seperti itu. Lalu kita maju ke jenis khobar yang ketiga yaitu khobar sibul jumlah. Khobar sibul jumlah ini menyerupai khobar jumlah yang tadi. Namun bedanya khobar sibul jumlah ini memiliki jar majrur dan juga dzorof. Contoh katanya seperti ana fi gacoan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu merupakan penjelasan dari khobar. Jadi dapat kita simpulkan atau dapat saya simpulkan bahwa jumlah ismiyah merupakan jumlah yang diawali oleh isim, ya seperti itu. Dan ismiyah ini memiliki dua unsur. Yang pertama ada mubtada, lalu ada khobar. Mubtada ini kata-kata yang perlu dijelaskan lagi, sedangkan khobar merupakan penjelas dari mubtada tersebut. Nah, mubtada tadi dibagi dua, ada khobar sorry dan ada mubtada sorry dan muawwal bisorry. Lalu ada khobar, khobar itu merupakan kata penjelas dari mubtada. Khobar itu ada mufrad, lalu ada khobar jumlah dan juga ada khobar sibul jumlah. Oke. Sekian ya penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan beserta kesalahan yang telah saya ucapkan atau saya perbuat pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.